Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mi Angelina Syahan dengan NIM 31120010067 dari program studi akuntansi. Saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Analisis Evaluasi Pelaksanaan Magang Industri Studi para Mahasiswa Vokasi Akuntansi Politeknik Negeri Batam. Bab 1 adalah latar belakang, persaingan kerja dan perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul pada bidangnya, dan mampu bersaing di pasar nasional dan internasional. Oleh karena itu, mahasiswa membutuhkan pengalaman kerja sebelum masa pendidikannya selesai. Pengalaman kerja tersebut adalah magang industri. Magang merupakan aktivitas yang dilakukan di luar dari perguruan tinggi, dengan harapan mahasiswa mampu bersaing di dunia kerja setelah lulus dari atau setelah selesai dari pendidikannya. Untuk mengetahui kompeten dan indikator pembelajaran berlangsung baik atau tidak, maka dibutuhkan namanya evaluasi magang. Evaluasi magang tersebut bertujuan untuk mengetahui kualitas pembelajaran dan mengetahui rencana strategi ke depan untuk pelaksanaan magang. Untuk identifikasi masalah, yaitu belum dilaksanakannya analisis evaluasi pelaksanaan magang tahun ajaran 2021-2022 program studi akuntansi Politeknik Negeri Batam. Untuk batasan masalah dari penelitian ini adalah terkait dengan batasan data dan batasan lapangan. Batasan data, peneliti menggunakan dokumen borang umpan balik dari mahasiswa dan umpan balik dari industri. Adapun batasan lapangan, penelitian ini dilakukan di Politeknik Negeri Batam, khususnya di program studi akuntansi dan koordinator magang akuntansi. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu dengan tujuan melakukan evaluasi umpan balik dari industri dan mahasiswa terhadap pelaksanaan program magang di program studi akuntansi dan memberikan hasil evaluasi serta rekomendasi apa saja yang harus dipersiapkan Politeknik Negeri Batam untuk program magang selanjutnya. Dan manfaat penelitian ini bagi penulis, manfaat dari penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi salah satu syarat lulus penulis dalam pendidikan. Bagi Politeknik Negeri Batam, hasil dari evaluasi ini dapat membantu Politeknik Negeri Batam dalam melakukan perbaikan ke depan. Bagi pembaca, menambah hasil penelitian dan rujukan dengan tema penelitian yang sejenis. Bab 2 ada kajian teori. Yang pertama ada magang. Menurut Aswar 2019, magang adalah pelatihan atau praktik menguasai keahlian tertentu di bawah bimbingan atau penguasaan instruktur yang berpengalaman. Adapun indikator magang, yaitu merupakan penelitian atas magang mahasiswa Negeri Batam yang terdiri dari 2 penilaian, yaitu umpan balik industri dan umpan balik dari mahasiswa. Nah, berikut indikator umpan balik dari industri dan indikator dari umpan balik mahasiswa. Indikator dari umpan balik industri ada etika, keahlian pada bidang ilmu atau kompetensi utama, kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi dan informasi, kemampuan berkomunikasi, kerja sama tim, dan pengembangan diri. Untuk indikator umpan balik mahasiswa, ada posisi tempat magang sesuai dengan bidang ilmu yang didapatkan di kampus dapat diimplementasikan di tempat magang, mendapatkan ilmu baru yang tidak dapat di kampus, dan mendapatkan data dari tempat magang yang digunakan untuk laporan magang atau data TA. Bab 3 ada metodologi penelitian. Yang pertama ada objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Politeknik Negeri Batam di program studi akuntansi, khususnya di koordinator magang. Untuk data dan sampel populasi penelitian, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Program Studi Akuntansi yaitu Bapak Danar Irianto dan Koordinator Magang Mahasiswa Akuntansi yaitu Bapak Sugeng Riyadi. Dan untuk data sekunder didapat dari dokumen umpan balik dari industri dan dokumen umpan balik dari mahasiswa. Untuk metode
pengumpulan data, penulis menggunakan dua teknik, yaitu teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Dan untuk teknik wawancara, peneliti melakukan wawancara bersama kepala program studi akuntansi dan koordinator magang mahasiswa akuntansi dengan daftar pertanyaan yang akan disusun oleh peneliti dengan tujuan untuk menganalisis tanggapan dan rencana ke depan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan magang. Dan untuk teknik dokumentasi didapatkan dari borang umpan balik dari industri dan borang umpan balik dari mahasiswa. Untuk metode analisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menjelaskan sesuatu dengan kondisi yang sesuai dengan terjadi di lapangan tanpa memberi perlakuan khusus atau memanipulasi data. Untuk deskripsi kerja, lokasi unit kerja dan rincian tugasnya, penulis melaksanakan magang di Politeknik Negeri Batam selama 8 bulan dan ditempatkan di bagian administrasi magang dan project based learning. Dengan rincian tugas, membantu administrasi kelengkapan dokumen magang mahasiswa tahun ajaran 2020-2021 dan tahun 2022 dan 2023. Yang kedua, membantu administrasi dan pelayanan mahasiswa selama pelaksanaan magang. Dan yang ketiga, membantu administrasi pelaksanaan project based learning di jurusan manajemen bisnis. Tanggung jawab dan target yang diharapkan, tanggung jawab penulis selama magang berlangsung yaitu memastikan dokumen magang lengkap dan benar, memastikan dokumen administrasi magang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Yang ketiga, memastikan dokumen administrasi project based learning dilakukan dengan benar. Untuk target yang diharapkan, yaitu yang pertama, dokumen dan administrasi magang telah lengkap dan benar. Dokumen dan administrasi PBL telah selesai dan lengkap, dapat bertanggung jawab dan profesional dalam melakukan tugas yang diberikan oleh pembimbing di Politeknik Negeri Batam. Yang keempat, mampu bekerja cepat, teliti dalam pekerjaan. Yang kelima, mampu beradaptasi dengan orang baru. Yang keenam, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan orang banyak. Data atau dokumen yang diolah dan dihasilkan selama magang, data yang dihasilkan selama magang adalah data atau dokumen yang terkait dengan magang dan project based learning. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.